Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat muslim rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita kembali bergabung di 87,6 MHz. InsyaAllah dalam program Kata Dokter. Baik, pada kesempatan kali ini Alhamdulillah telah bergabung dengan kita di sini Dr. Muhammad John InsyaAllah. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah aman. Masya Allah, semoga selalu di... Habis pagi raun-raun kemarin. Oh iya, tadi lihat nih di status WA-nya dokter nih. Statusnya ya. Lagi bareng sama anak-anak kemarin ya dok. Masya Allah. Iya, macet di jalan. Nah. Iya, sembari liburan masih sempat itu ya dok, mengedukasi lewat status WA ya dok. Ya, itu kita ada Instagram juga untuk edukasi. Iya, jadi kadang-kadang ya diselingkan aja. Iya, dok. Masya Allah. Semoga selalu bermanfaat dok. Insya Allah dok, pada kesempatan kali ini nih dok, kita kembali lagi nih seperti minggu kemarin ya dok. Tapi insya Allah masih dalam ruang lingkup tema yang sama ya dok. Namun judulnya berbeda ya dok. Mungkin temanya sama untuk pikiran bawah sadar dan kemarin alhamdulillah saya janjikan untuk tema pikiran bawah sadar yang mempengaruhi pada sejarah kehidupan manusia. Iya. Jadi dengan waktu yang sangat singkat ini mungkin saya akan menjelaskan dengan mungkin sangat cepat dan diharapkan juga ada pertanyaan biar suasananya lebih hidup ya, biar seperti itu paling. Nah, mungkin perlu diberitahu nih kepada sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya di sini bisa menghubungi kita di 0811 6656 876 atau bisa join langsung di Zoom kita, nanti bisa menyelipkan pertanyaan di pesan di Zoom ya. Baik, kesempatan kali ini insya Allah kita persilakan kepada Dr. Muhammad John SPKJ dengan tema pikiran bawah sadar yang mempengaruhi sejarah dunia. Tafadhol, Dok. Ya. Terima kasih untuk DFM, para pendengar DFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang berkah ini kita bertemu kembali walaupun melalui udara. Dan pada Jumat yang lampau kita membahas tentang pikiran bawah sadar dan temanya masih sama tentang pikiran bawah sadar. Dan untuk tema kedua untuk pikiran bawah sadar, kita membahas bagaimana pikiran bawah sadar ini ikut mempengaruhi pada sejarah kehidupan manusia. Jadi saya ulang sebentar yang kilas balik yang edisi sebelumnya, yaitu pikiran bawah sadar itu adalah menguasai sekitar persentasenya 82%, di mana yang bermain di bagian otak adalah bagian amigdala dan hipokampus yang ditransfer dari talamus ke amigdala itu sendiri, sehingga menimbulkan suatu respon dan juga di hipokampus disimpan di pikiran bawah sadar, sehingga menjadi memori-memori yang bertumpuk di dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita menyadari bahwa pikiran bawah sadar itu memiliki persentase yang besar dan juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sekarang kita berpikir dan melihat secara global, lebih luas lagi. Seberapa hebat pikiran bawah sadar ini bisa mempengaruhi kehidupan dan ataupun merubah sejarah dunia. Di sini mungkin di waktu yang singkat ini saya akan sebetulnya saya sudah menyiapkan PowerPoint, ternyata saya siapkan di sini, kalau di HP tidak bisa di-share ya, kalau di Zoom yang pakai HP, tapi kalau pakai laptop sebetulnya bisa. Tapi saya saya sudah buat ringkasannya. Jadi pertama adalah kita mendasari bahwa pikiran bawah sadar itu menyimpan suatu kekuatan yang luar biasa. Dan yang pertanyaan pertama adalah, mengapa orang mau berubah atau orang tidak mau berubah? Nah, ini untuk logika kita, biar masuk untuk materi yang kita ingin sampaikan. Satu, orang mau berubah apabila dia tidak nyaman, satu. Yang kedua, dia ingin mencapai kenyamanan yang lebih apabila dia sudah nyaman. Misal, dia sudah tidak nyaman dengan keadaan, misalnya dengan keadaan ekonomi dan segala macam, orang akan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Cara lama mungkin dia diperbaharui ataupun ditinggalkan, dia mencoba cara baru untuk meningkatkan mungkin pendapatan ekonomi dan segala macam. Kemudian yang kedua,
orang mau berubah juga itu apabila satu mencari kesenangan yang kesenangan yang lebih lagi, kenikmatan yang lebih lagi dari dia saat ini misalnya nyaman, dia pengen lebih lagi. Nah, itu orang berusaha untuk berubah. Jadi dua hal ini adalah hal yang berperan orang menjadi berubah. Dan ini diperan sertakan oleh di mana yang disebut juga dengan amigdala dan hipokampus. Jadi seperti ini. Ketika seseorang mendapatkan misalnya proses sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dihantarkan ke otak melalui talamus, kemudian langsung dikirimkan ke amigdala dan sebagian dikirim juga ke korteks atau pikiran sadar. Tetapi yang jalur cepat atau tolnya adalah langsung kirim ke amigdala. Jadi jalan tol yang cepat sampai duluan itu ke amigdala dulu, tapi tidak secepat ke tapi yang agak lambat adalah ke korteks. Nah, ketika masuk ke amigdala, kemudian amigdala merespon dan kemudian dia mencari data, ini ada kesamaan dengan data-data di hipokampus. Ketika dicari seperti Google aja, mencari data, nah ketemu, wah ini peristiwa apa, ditarik oleh amigdala, kemudian emosi itu diperkuat. Ketika ada amplifier atau amplified daripada suatu peristiwa, akhirnya menimbulkan suatu keinginan yang kuat dari pikiran bawah sadarnya itu, sehingga dia menjadi melakukan aksi-aksi. Nah, ini untuk logika dasarnya biar mudah dicerna pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh untuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita sebut juga dengan bahasa Inggrisnya subconscious mind. Subconscious mind ini ada dalam sejarah itu, kita akan membahas dalam waktu yang singkat ini, sejarah dari Perang Dunia Pertama sampai terjadinya COVID-19 yang terjadi sekarang pada masa pandemi. Yang pertama yaitu meliputi tokoh maupun sekelompok orang dan juga suatu bangsa. Nah, kita satu-satu dulu untuk waktu yang sangat singkat ini. Untuk tokoh, ini kita bisa melihat atau saya mengevaluasi dari beberapa sejarah, yaitu pada Hitler. Hitler pada Perang Dunia Kedua ya, dan Nazi Jerman. Di sini kita bisa melihat bahwa pikiran bawah sadar daripada masyarakat orang di Jerman, bahwa setelah Perang Dunia Pertama, jadi Jerman ini mengalami kekalahan di Perang Dunia Pertama. Setelah itu dia harus membayar denda atau membayar bayar hutang kepada beberapa negara yang dia serang, yaitu sebanyak 96.000 ton emas. Jadi di situ akhirnya jadi Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Di situ menimbulkan kemiskinan yang luar biasa pada masyarakat Jerman setelah Perang Dunia Pertama dengan kekalahannya. Sampai-sampai terbukti dalam sejarah untuk masyarakat Jerman, hanya 1 orang dari 3 wanita di Jerman yang sanggup untuk menikah karena tersiksanya karena peristiwa pasca trauma Perang Dunia Pertama. Akhirnya Jerman tiba-tiba datanglah si Hitler. Hitler dengan beberapa bukunya, Chemnitz dan segala macam, dan dia juga orasi pidatonya sangat merayu dan sangat menggugah bangsa Jerman. Kemudian Jerman menjadi bangkit. Pada akhirnya dia melakukan penyerangan kedua, yaitu pada Perang Dunia Kedua dalam waktu 1918, kemudian dia bangkit pada 1941, hanya beda 20 tahunan. Di situ kita bisa melihat ternyata Hitler memainkan pikiran bawah sadar masyarakat Jerman, yaitu satu, kalau dibaca dalam sejarah, dia menggunakan beberapa pikiran bawah sadar bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang unggul, di mana keturunan Arya itu adalah bangsa yang paling unggul dan yang lainnya adalah bangsa kelas 2. Termasuk juga Yahudi dianggapnya sebagai di situ mohon maaf, dianggapnya bukan manusia dan segala macam. Di sini dibangkitkan pikiran bawah sadar emosional daripada bangsa Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama sehingga dia bangkit. Nah, kemudian juga ditimbulkan juga kalau dilihat di film-film di YouTube itu kalau parade tentaranya itu menggunakan lambang-lambang paganisme atau agamanya dia yang zaman dahulu dengan budayanya dan kemajuan-kemajuan zaman dahulu. Ketika dibangkitkan itu, bangsa Jerman merasa harga dirinya bangkit kembali. Sehingga timbullah Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 yang tadinya Jerman diserang oleh Rusia, berbalas. Akhirnya Jerman menyerang Rusia pada tahun 1941 yang dikenal juga dengan serangan mendadak di depan Moskow.
Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Hitler memainkan beberapa pikiran bawah sadar rakyat Jerman yang tadinya sudah kalah perang dan mentalnya sudah jatuh, tiba-tiba dalam waktu 20 tahun kemudian bisa bangkit dan menyerang beberapa daerah di dunia ini sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kemudian saya kasih contoh yang lain, yaitu juga pada kasus yang saya baca untuk kasus beberapa negara komunis. Negara komunis ini seperti Lenin, yaitu dengan adanya dia melihat mengeksploitasi kemiskinan di mana adanya perbedaan antara kaum proletar, kemudian juga dengan petani, buruh dan juga borjuis. Di sini dia melihat dimainkan pikiran bawah sadar orang sehingga yang tidak mempunyai tanah akhirnya mengambil tanah orang dan segala macam dengan tema-tema sosialisme dan segala macam. Ternyata dia memainkan pikiran bawah sadar manusia sehingga Lenin ataupun Stalin ini menggunakan teori yang dipakai oleh Karl Marx. Ya, Karl Marx ini juga keturunan Yahudi, di mana dia pandai untuk memainkan pikiran bawah sadar manusia, sehingga akhirnya timbullah suatu atau negara Rusia yang akhirnya menjadi Uni Soviet. Kemudian juga kita lihat lagi, yaitu yang dipergunakan oleh politikus-politikus. Kalau politikus atau itu biasa. Misalnya seperti dipakai oleh Donald Trump. Kalau Donald Trump itu melihat ekonomi Amerika yang agak terpuruk, kemudian pada saat pemilu 2017 dia menggunakan jargon yaitu make America great again. Jadi dia menjual suatu jualan bahwa kalau saya menjadi pemimpin, Amerika menjadi great again. Dan ternyata itu adalah slogan kampanye yang dipakai juga oleh Ronald Reagan pada pemilu yang presiden yang lalu, dan ternyata efektif dan bisa mengalahkan walaupun dengan segala kontroversialnya Donald Trump. Jadi dia bisa memainkan isu-isu yang memancing emosi dan juga memancing pikiran bawah sadarnya, pikiran bawah sadar daripada masyarakat United States of America. Kemudian juga kalau kita bisa lihat juga kalau di Indonesia mungkin Presiden Soekarno kita bisa melihat bahwa dengan pidato-pidatonya yang berapi-api dan segala macam itu membangkitkan masyarakat. Kemudian juga Bung Tomo dengan instruksi untuk jihadnya pada pertempuran di Surabaya itu sangat menggelorakan. Jadi rakyat pun tidak punya senjata, ingatnya bambu runcing. Itu sudah berani melawan tentara sekutu yang memang peralatannya sungguh luar biasa sekali. Di situ kita bisa melihat bagaimana pikiran bawah sadar yang masuk data-data baik melalui orasi, pidato dan segala macam ataupun secara visual masuk ke suatu bangsa atau suatu komunitas bangsa sehingga membangkitkan bangsa itu untuk tumbuh. Sehingga keterpurukan itu tidak menjadi kendala, karena kalau kita memakai pikiran sadar itu saat Bung Tomo bercerita lawan sekutu dan segala macam, kita tidak punya senjata, mungkin jawaban akal logika kita tidak usah perang, pasti kalah. Tetapi karena kita dikomunikasikan melalui pikiran bawah sadar, maka rakyat tergerak walaupun dengan bambu runcing atau kadang-kadang kalau di video di film-film itu memang kadang-kadang pasang badan aja bertempur segala macam. Jadi kita bisa melihat bagaimana pikiran bawah sadar ini bisa mempengaruhi suatu komunitas ataupun suatu bangsa. Kemudian juga untuk keterbatasan waktu ini kita jelaskan untuk komunitas atau bangsa yang lebih spesifik lagi, yaitu kita kembali kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bisa, alhamdulillah, bisa merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proklamasinya. Ini pikiran bawah sadarnya ternyata kita kan terdiri dari ratusan kerajaan. Bagaimana ratusan kerajaan ini bisa bersatu, yang tadinya tidak bisa bersatu. Ternyata adanya suatu keadaan yang sama, di mana di dalam pikiran bawah sadar, di mana kita terjajah, kita menjadi lebih miskin, kemudian kita lebih susah, dan kita dianiaya. Nah, perasaan-perasaan yang sama ini dari Sabang sampai Merauke akhirnya bisa bersatu karena pikiran bawah sadar. Nah, kalau kita melihat akhirnya Indonesia menjadi bangkit dan menjadi suatu bangsa yang merdeka. Kemudian kalau di dalam ajaran agama, nah kalau ajaran agama Islam itu memang penekanannya adalah membangkitkan pikiran bawah sadar. Jadi seseorang atau bangsa atau suatu
penganut agama akan menjadi percaya diri yang luar biasa apabila memiliki suatu pemahaman dan suatu hal yang memang melekat di kepala pikiran bawah sadar. Contoh Islam. Islam menekankan bahwa kalimat al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Nah, di situ menekankan bahwa dengan itu umat muslim menjadi lebih percaya diri. Sehingga dengan percaya dirinya tumbuh dan dia walaupun misalnya di negara sedang terjajah tetapi dia merasa bahwa saya pemeluk agama Islam dan saya bangga menjadi orang Islam dengan hal seperti itu mengakibatkan kita umat Islam ini menjadi percaya diri. Akhirnya terbukti umat Islam dalam sejarah hampir menguasai 2/3 dunia. Sebagian Eropa sudah Afrika, kemudian juga seluruh dunia. Bahkan juga dari data-data sebelum Columbus datang ke Amerika, itu umat Islam sudah mendekati bangsa-bangsa suku-suku di Amerika. Jadi sebelum datangnya Christopher Columbus. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi pada beberapa agama, jadi walaupun ada sesuatu yang tidak kita suka, tapi kita bisa belajar tentang agama Yahudi. Nah, Yahudi ternyata dia menanamkan di pikiran bawah sadar dari umatnya bahwa dia adalah bangsa yang unggul. Bani Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Jadi ibaratnya makanan itu nggak ada umat yang lain yang dapat langsung turun dari surga selain umatnya Bani Israel dan segala macam. Dan menganggap selain Bani Israel adalah bangsa kelas 2 dan segala macam. Nah, di situ ternyata di bawah pikiran bawah sadar itu meningkatkan orang-orang dengan kepercayaan yang menjadi lebih tinggi dan lebih walaupun dengan segala keterbatasannya itu bisa hilang dengan dia berpikir bahwa saya bangsa yang unggul, saya bangsa yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, bangsa Jerman dia menekankan kepada dia adalah bangsa Arya, bangsa pilihan dan segala macam, sehingga yang tadinya Perang Dunia Pertama dia kalah dan bangkit kembali dengan jargon-jargon yang dipakai oleh Hitler. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pikiran bawah sadar ini penting, sehingga bangsa kita juga ingin maju harus memiliki juga sesuatu yang bisa ditanam di dalam pikiran bawah sadar bangsa kita. Jangan kalau kita mau maju tapi jargonnya salah. Jargonnya misalnya nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, ketika diucapkan nenek moyang kita seorang pelaut, nanti masuk ke pikiran bawah sadar kita, kemudian dikoreksi oleh pikiran sadar kita, korteks kita, kemudian kita berpikir, lah kan nelayan keadaannya begitu, pas-pasan segala macam, penuh dengan kemiskinan. Akhirnya mental kita bukannya jadi bangkit malah jatuh. Nah, sekarang mungkin kita perlu ada penanaman-penanaman yang pikiran bawah sadar bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini bisa lebih maju. Karena dengan adanya menanamkan pikiran bawah sadar suatu kebanggaan terhadap suatu negerinya sendiri, sukunya sendiri, bangsanya sendiri, itu akan menghilangkan segala boundaries ataupun penghalang atau mental block di dalam suatu bangsa itu sendiri. Sehingga kita memperbaiki dulu pikiran bawah sadar kita. Kemudian dipakai juga pikiran bawah sadar ini oleh marketing perusahaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu misalnya memakai dari iklan dari zaman dulu dan segala macam sudah dia pikirkan strateginya bagaimana, sehingga kalau kita berpikir tentang mobil, yang keluar di kepala kita adalah Toyota. Kalau kita berpikir tentang cucian, yang keluar di kepala kita Rinso. Kalau kita berpikir tentang motor atau motor, itu yang dikeluar di kepala kita Honda. Atau olahraga, yang keluar langsung otomatis di pikiran kita adalah Nike atau Adidas. Nah, disitulah penanaman-penanaman dari pikiran bawah sadar itu bisa mempengaruhi tidak hanya perorangan, tetapi suatu bangsa, suatu negara maupun suatu benua yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pengantar dan mungkin bisa tanya jawab biar lebih hidup lagi dari tema hari ini. Dari pemaparan dokter tadi, Masya Allah, luar biasa tentunya kita dengarkan. Tentu ini mungkin pembahasan yang jarang dibahas juga ya, Dok? Bahasan yang jarang dibahas juga dan juga ini sangat menarik tentunya. Nah, baik, kita beri kepada sahabat muslim dimanapun berada, atau Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Zoom kita pada kesempatan kali ini untuk memberikan pertanyaan, bisa langsung dengan voice atau
dengan chat di bawah ini. Nah, insyaallah. Mungkin pertanyaan dari sekarang kan ini Habib, Dok, bukan Bang Alif ya, Dok. Yang minggu Oh, kemarin oh Bang iya. Alif, Dok. Oh Sekarang iya iya kita iya. ya, sekarang kita lagi ganti posisi, Dok. Oh iya. Baik, Maaf. pada kesempatan ini mungkin Habib ingin bertanya sedikit, Dok. Cocok nggak sih, Dok, ketika apa yang Dok sampaikan tadi itu kita sebut dengan istilah sugesti nih, Dok? Kira-kira gimana nih, Dok? Ya, memang kalau sugesti itu memang suatu bahasa yang dipergunakan dan cocok dengan pikiran bawah sadar manusia. Jadi Iya, misalnya sugesti kalimat yang memang dia kalau melekat di amigdala dan juga disimpan dalam memori hipokampus, dia menjadi suatu kata-kata yang tersimpannya lebih lama dan lebih kuat. Misal, kalau kita melarang anak untuk misalnya jangan main di jalan raya, takut tertabrak kita terhadap anak kita kan, iya, Dok. itu jangan menggunakan kata tidak. Tidak usah main di jalanan, nanti tertabrak. Itu kalimat tidak, itu di pikiran bawah sadar kita, itu tidak tersimpan. Yang tersimpan lebih cepat dan direspon oleh otak anak-anak adalah kalimat, main di jalanan. Jadi tidak itu seperti itu pola-pola. Betul, betul, Dok. Nah, sugesti-sugesti itu ataupun yang dipakai kalau di pilkada itu kan apa jargon-jargon ataupun apa, itu dia menyimpan di pikiran bawah sadar dan apa terkadang orang menganggap sepele, tapi di satu saat kemudian mungkin di saat apa wah itu terbayang wajahnya. Padahal kita tidak peduli dan segala macam. Disitulah efektivitas daripada bagaimana bahasa yang bisa langsung direspon oleh pikiran bawah sadar kita. Seperti itu, Pak Habib. Nah, tentu ini juga menarik juga terkait yang Dok sampaikan tadi nih, yang tersimpan di otak anak itu adalah main di jalanan. Berarti kira-kira ada nggak, Dok, tips untuk mensugestikan kepada anak ini supaya tidak main di jalan atau berkaitan dengan hal lainnya, Dok, yang Oh, tidak menggunakan kata tidak gitu, Dok. Kira-kira oh gimana, Dok, iya. tipsnya, Dok? Jadi ini temanya langsung ke anak-anak ya, dari dunia langsung ke anak-anak. Kenapa? Kenapa? Iya, nggak apa ya, Dok? Karena ini apa radio edukasi kita. Iya, Nah, insyaallah. seperti ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Ketika kita dalam memberikan sesuatu informasi kepada anak-anak, itu ciptakan dulu sesuatu yang menyenangkan. Seperti ini. Jadi ketika seorang anak mendapatkan suatu respon yang sangat mendadak, dia akan menimbulkan perlawanan di otaknya. Karena nanti amigdala akan memberikan respon sesuatu alarm. Wah, ini ancaman buat saya. Jadi kita ciptakan dulu. Jadi kecil-kecil, perlahan, tapi menyenangkan. Nah, itu tema yang bisa masuk ke anak-anak. Karena kalau kita langsung misalnya anak 3 sampai 7 tahun itu dipakai cara yang agak keras, itu dia akan langsung merespon dengan melawan. Nah, tapi kalau kita menyenangkan misalnya apa sesuatu yang kecil aja dulu. Walaupun kadang-kadang kalau diajak ke masjid dia lari-lari kemana, itu ajak aja dulu ke masjidnya. Kemudian kalau misalnya apa buku nggak mesti dibaca, pura-pura dibuka aja bukunya. Atau cari misalnya buku di toko buku yang berwarna dan segala macam, itu adalah melatih bagaimana pikiran bawah sadarnya tidak menolak untuk suka membaca, suka ke masjid, suka apa hal-hal yang positif. Karena kita menciptakannya sesuatu yang kecil, perlahan, tetapi menyenangkan. Nah, di situ di pikiran anak-anak, terutama 3 sampai 7 tahun, itu akan diresponnya sebagai sesuatu yang tidak ancaman. Karena amigdala akan menganggap sesuatu ancaman apabila tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang memang datanya sangat baru dan mendadak. Nah, itu rumusan amigdala. Jadi ketika dia menerima info itu, anak-anak langsung dia berpikir, wah ini ancaman. Padahal itu tidak, kita maksudnya baik. Tetapi satu sisi, respon amigdala itu langsung. Nah, jadi kita pakai yang bahasanya amigdala. Kecil, sedikit, menyenangkan. Nah, anak-anak 3 sampai 7 tahun, apapun edukasi yang diberikan, itu lebih nyaman dia. Nah, jadi kita pakai semua hal yang untuk anak-anak itu adalah tidak merupakan dia anggap sebagai ancaman dengan rumusan amigdala yaitu sesuatu yang kecil, perlahan, sedikit, tetapi menyenangkan. Seperti itu, Pak Habib. Masya Allah, tentu ini ilmu yang sangat bermanfaat dan cocok bisa dipraktekkan langsung di rumah nih.
Nah, terkait dengan pembesar dunia tadi ya, Dok. Ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan juga bagi kita, Dok. Kenapa orang-orang yang Dok sampaikan tadi itu, pemikir-pemikir dunia itu bisa membawa masyarakat dengan luar biasa banyaknya mengikuti pemikirannya begitu, Dok. Tentu ini bisa menjadi hal yang baik dan juga bisa menjadi hal yang bahaya ya, Dok. Gimana komentarnya, Dok, Ya, terkait hal ini? betul. Ya, jadi ibarat senjata atau pisau, dia bisa memotong di dapur atau dia membunuh orang. Iya, Nah, sekarang kita melihat bahwa amigdala itu merespon cepat karena dia melihat itu suatu urgensi. Dan ketika data itu berulang-ulang disimpan di dalam hipokampus dalam data yang bentuknya sama dan mirip, itu akan memperkuat amigdala untuk menstimulus bagaimana seseorang itu melakukan perubahan atau beraksi. Nah, seperti itu juga di dalam negara, misalnya Indonesia ketika dijajah, semua orang punya cerita sama. Wah, itu orang Belanda begini, dijajah iya, begini, Romusa. Itu data sama dan berulang-ulang. Mungkin setiap hari didengar, disimpan di hipokampus dalam suatu memori. Kemudian timbullah trigger, mungkin ada tokoh Muhammad Hatta, kemudian Soekarno, tokoh-tokoh nasional yang memberikan suara-suara dan membangkitkan pikiran bawah sadar yang sudah tersimpan di dalam memori bangsa Indonesia. Akhirnya amigdala merespon, kemudian semua orang bergerak, walaupun dia seorang raja, mau kerajaan di mana di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, dia melepaskan semuanya, tetapi demi suatu tema yang menurut dia adalah bersifat sangat universal, yaitu di mana penindasan, penjajahan itu harus dilawan seperti itu. Jadi intinya bahasa pikiran bawah sadar oleh tokoh-tokoh dunia ini dipelajari benar. Seperti misalnya Hitler. Hitler ini saya tidak suka, tetapi kita mempelajari kok bisa dia bisa memaksa sedikit dalam tanda kutip memaksa ya iya, bangsa Jerman yang tadinya kalah perang menjadi senjata pembunuh yang bisa menghancurkan negara lain. Itu adalah bagaimana dia bisa mengkomunikasikan. Jadi kalau saya lihat walaupun saya tidak ngerti bahasa Jerman, iya, Dok. bahasa tubuh yang diucapkan oleh Hitler dalam pidato-pidatonya kalau kita nonton di YouTube ya, itu memang sangat memukau. Walaupun saya nggak ngerti bahasa Jerman. Jadi bagaimana gesturnya dia memainkan pundak. Jadi gesture itu memainkan peranan daripada bahasa selain bahasa auditorik. Jadi kadang-kadang orang mempelajari juga bahasa-bahasa gesture. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita bilang saya peduli dengan keadaan sekarang, nah ketika diucapkan seperti itu datar-datar aja di kepala kita. Tapi kalau saya mengucapkannya dengan yang berbeda, dengan gesture berbeda, misalnya saya peduli dengan keadaan bangsa Indonesia.